Yakin kau bisa menang, kami selalu ada di sini kami ada untukmu. Ku yakin kau bisa, ku yakin kau bisa menang, kami selalu ada di sini kami ada untukmu. Ku yakin kau bisa, ku yakin kau bisa. Pendukung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, pimpinan Badan Pengawas Pemilu Kota Semarang, tim boleh tetap berada di tempat. Ya, terima kasih Prof. Hikmat, terima kasih matur nuwun. Baik, pertanyaan selanjutnya hadirin sekalian adalah sambutan Ketua KPU Kota Semarang. Persilakan dengan hormat kepada Bapak Ahmad Zaini, disilahkan. Parpol se-Kota Semarang, tim pendukung, seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, rekan-rekan media, dan tentu Bapak Ibu seluruh masyarakat Kota Semarang. Debat ini merupakan ajang penyampaian visi manfaatkan dengan baik oleh kedua pasangan calon dalam rangka menarik, dalam rangka meyakinkan kepada masyarakat, meyakinkan kepada pemilih bahwa layak untuk dipilih. Kota Semarang ada 1,2 juta pemilih, dan alhamdulillah kemarin debat pertama di YouTube KPU Kota Semarang sudah dilihat oleh 36.000 pemilih atau pemirsa, belum yang ada di televisi dan lain-lain. Harapan kami pada malam hari ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh kedua pasangan calon. Marilah kita persembahkan pendidikan politik ini kepada masyarakat dengan baik, dengan santun, dan harapan kami seluruh undangan yang ada di ballroom di Patra pada malam hari ini, kita sama-sama menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Haji Iswar Amir, Magister Teknik. Silakan.
kedua pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Semarang di segmen pertama. Kita akan menyaksikan pemaparan dibantu dengan visual presentasi. Untuk kesempatan yang pertama adalah pemaparan visi misi dan program kerja pasangan calon nomor urut 1. Pada Ibu Dr. Agustina Blujeng Ramestuti SSNM dan Bapak Insinyur Haji Iswar Aminuddin MT. Waktu menyampaikan visi misi dan program kerja 4 menit. Dimulai ketika berbicara. Paslon nomor 2, tamu undangan dan Jaguar Mania. Warga Kota Semarang yang kami cintai, kunci utama tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik adalah ASN. ASN Kota Semarang memiliki SDM unggul dan berpendidikan tinggi. Dengan berakhlak, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai tata nilai ASN, selama 10 tahun terakhir, Kota Semarang menjadi hebat. Program Jaguar bisa diwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya pemaparan visi misi dan program kerja pasangan calon nomor urut 2 kepada Bapak Haji AS Sukawijaya alias Yoyo Sukawi SKMM dan Bapak Haji Yoyo Santoso SKMM. Berdiskusi dengan warga Semarang, terus mendapatkan curhatan terkait isu-isu korupsi, isu pungli, isu transparansi pemerintahan, dan isu pelayanan publik. Untuk menjawab isu-isu tersebut, reformasi birokrasi adalah jawaban. Kami berkomitmen untuk menciptakan birokrasi yang profesional, jujur, dan efisien. Kami akan potong rantai birokrasi yang rumit dan memberantas korupsi, kolusi, pungli, serta diskriminasi untuk tata kelola pemerintahan yang bermartabat. Semua berkolaborasi akan bisa terwujud pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang jujur, profesional, transparan, adil, dan bermartabat. Cita-cita kami ingin mewujudkan Kota Semarang bermartabat dari segi tata kelola pemerintahannya dan bagaimana pelayanan publik dapat tersampaikan dengan paripurna melalui 7 misi, 23 program aksi, 8 program unggulan naskah karya, dan 30 kegiatan intervensi yang bersih dan bermartabat, memanfaatkan era keterbukaan informasi sebagai upaya mendekatkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, menghadirkan pelayanan publik yang ramah, cepat, dan berbasis teknologi, efektif, efisien, pengelolaan keuangan daerah, serta jaminan konektivitas dan kenyamanan jalan. Kami akan pastikan hal tersebut dapat terwujud yang kemudian tidak ada lagi pegawai pemerintah yang mengeluhkan tentang kesejahteraan, tidak ada lagi masyarakat yang kesusahan mengakses pelayanan publik, tata kelola bermartabat dan keterbukaan informasi publik, pelayanan publik prima, warga bahagia.
Mohon untuk tetap tenang. Kita menjaga kondusivitas. Kami mohon dengan hormat. Terima kasih. Kode huruf A1. Baik, mohon letakkan di visual yang kecil. Boleh silakan kembali. Integritas. Memang harus kita sadari bahwa indeks reformasi birokrasi di Kota Semarang ini mengalami fluktuasi. Mengingat ada beberapa kejadian, lalu memang kita harus sadari itu, pemerintah Kota Semarang harus melakukan perbaikan-perbaikan. Menurut kami, yang utama adalah keteladanan seorang pemimpin. Wali kota dan wakil wali kota adalah panutan bagi bawahannya. Political will. Kode huruf invisible. Dapat diperlihatkan. Dilihatkan ke depan. E2. E2. Baik, letakkan visual kecil. Silakan kembali. Baik, ini adalah amplop 1.593.814.823 rupiah. Sedangkan belanja daerah sebesar 5.413.175.269 dan hal ini mengakibatkan defisit anggaran sebesar lebih dari 229 miliar yang berpotensi mengganggu dan menghambat kelancaran pembangunan Kota Semarang. Pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah strategis pasangan calon dalam mengelola keuangan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah Kota Semarang jika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota Semarang? Waktu kesannya Pak, debat kedua seperti apa? Maju lagi Pak. Ya kesannya baik. Ya, ini momentum kami berdua bisa menyampaikan visi misi dan juga program kerja. Kami semua saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, dan ini semua demi kemajuan Kota Semarang. Kami sangat bahagia, kami apresiasi dan terima kasih kepada seluruh warga Kota Semarang yang sudah menonton. Pak, tadi kan disampaikan tidak akan meningkatkan pendapatan melalui pajak. Terus nanti solusinya seperti apa Pak? Bisa ditegaskan kembali ya? Tadi udah kita jelaskan di dalam ya, bahwa kita akan memprioritaskan pendapatan non pajak, yaitu penguatan BUMD, dan juga kita akan memanfaatkan aset. Dua pilar penting ini yang akan kita genjot terus. Terus rencana tadi Pak, satu daycare, satu kawasan. Sistemnya seperti apa sih? Ya, jadi permasalahan para pekerja itu salah satunya ketika dia bekerja belum nyaman hatinya ketika
ketika di Polri. Sehingga solusinya adalah pemerintah akan hadir memfasilitasi antara pemerintah dengan pengusaha itu pakai CSR, tidak menggunakan anggaran pemerintah kota. Jadi kita akan bekerjasama supaya ketika teman-teman buruh ini bekerja dengan nyaman, tidak mengingat anaknya yang sing ngomong sopo, sing imangan sopo, maka kita siapkan deker. Inilah bentuk program Yayak Jos Bocah Dhewe mensejahterakan buruh dari non-upah. Pak, tadi juga disampaikan masa pemerintahan sebelumnya ini tidak menaikkan TPP ya Pak. Nanti untuk di pemimpinan Yayak Jos seperti apa Pak? Jadi berkait dengan kenaikan TPP, kalau sekarang ini berkait dengan kinerja pemerintah itu belum berbasis kinerja, baru melaksanakan kegiatan berdasarkan batalion 715, datang jam 7, pulang jam 15. Ini yang harus kita sesuaikan supaya ada reward and punishment untuk PNS, untuk ASN, sehingga yang bekerja penuh tentu akan mendapatkan reward yang besar, sehingga yang tidak bekerja akan mendapatkan punishment. Punishmentnya apa? Ya tidak mendapatkan tunjangan. Ya, semuanya udah ya. Ya, terima kasih. Malam ini meeting ya Bu. Batu, Bu maju dikit Bu. Seneng banget Bu. Bu, nyun sewu. Oh iya, Bu maju. Bu maju dikit Bu, maju dikit Bu. Bu maju. Mulai yo. Ini Mas. Debat kali ini sendiri Bu. Ki sapa sih iki? Sapa debatnya gimana Bu? Nomor 1 aku paling senang karena apa coba? Karena aku ditungguin Mas Hendy. Langsung ya Bu, lambang butum ya Bu. Ditungguin dari mau mulai sampai selesai. Wes. Bu, tadi terkait pajak Bu. Apa gue? Penjabaran dari Pak Joko Jos bagaimana Bu? Pertanyaan kan nggak nyambung tadi itu. Nah, itu maksudnya bagaimana sih? Ya, kalau aku kan nanya ke Mas Yoyo. Mas Yoyo bukan Pak Joko. Mas Yoyo ya Bu, maaf Bu. Ya, nggak dijawab terus aku ya tak jawab dewe. Tapi untuk debat malam ini sendiri puas atau apanya? Untuk debat jalannya. Aku senang karena masyarakat mengetahui tentang tata kelola dan pelayanan publik itu kekuatannya ada di ASN. Jadi ASN-nya Kota Semarang kan keren-keren nih. Aplikasinya udah bagus banget, terus indeks segala macem itu naik terus dan bagus menurutku. Ya dinaikkan sedikit dan dipertahankan, dan itu memang harus menciptakan sebuah situasi yang kita memberi reward. Mereka udah bagus harus dibilang bagus, jangan dikata-katain, kasihan loh. Harus begini, harus begitu, harus dicurigai, mereka korupsi, mereka ini, aduh kasihan banget. Padahal udah keren ya. Untuk meningkatkan kinerja ASN yang lebih bagus ini, untuk lebih bagus lagi bagaimana? Untuk lebih bagus ya tentu nomor 1 memang manajemennya harus dirapiin ya biar lebih gampang. Terus ada berbagai macam peraturan perundangan yang nggak sinkron, itu kita harus panggilkan ahli untuk menyinkronkan di tingkat pelaksanaan di tingkat kota kabupaten supaya lebih mudah. Ini kan peraturan ini bunyinya begini, ini saya bingung kan, nah itu harus cari ahli deh untuk selesaikan itu. Intinya dengan mempermudah seluruh proses kinerja ini akan meningkatkan pelayanan. Terus ya nggak lupa tentu kesejahteraannya harus dipikirin. Terus ada beberapa program yang mungkin harus dikecilin waktunya, jadi lembur-lembur ya nggak usah terlalu lah. Kalau hari Sabtu lebih baik bersama keluarga ya. Oh itu juga warga Kota Semarang yang butuh rehat, butuh rekreasi. Ibu tadi juga memberikan perhatian terhadap non ASN dan juga P3K ya, seperti apa Bu? Non PNS. Oh ya, non PNS. Non PNS dan yang
non-ASN yang mau jadi P3K, yang mau jadi ASN-nya, jadi kan ada dua nih, PNS dan non-PNS nih. Mereka dibutuhkan, sudah bekerja, harus diangkat. Karena kalau jadi P3K itu dapat gaji dan tunjangan. Nah kalau sebelum jadi P3K dapatnya hanya honor. Wah, padahal honornya sekarang lambat laun kan harus diselesaikan. Existing mereka hari ini ada, punya tanggung jawab dan bekerja, dan itu harus segera didorong untuk bisa diangkat menjadi P3K. Bukan disampaikan di Yoyo itu kan dan satu kawasan industri satu bengkel, dan itu kan jumlah rezeki itu apakah itu solusi atau DKR kan hanya untuk di kawasan industri itu. Nah sekarang ini kan kita lihat nih zamannya Mas Indi ini DKR ada di mana-mana. Dan menurut saya DKR memang harus ya wajib ya, terutama kadang-kadang kan ada ibu-ibu atau bunda-bunda yang bawa anaknya, kadang bawa ponakannya. Saya juga pernah tuh bawa masuk ke daycare itu. Keren kok Kota Semarang daycare-nya. Dan saya kira teman-teman dari Pemkot yang khusus di urusan daycare ini sekali dong liatin daycare yang ada di pabrik, memastikan bahwa sesuai standar. Kali-kali kita bawa anaknya itu dari pemerintah kota untuk disumbangkan ke sana. Saya kira itu menjadi sebuah pelayanan yang birokrasi, tata kelola pemerintahan, kemudian tata kelola keuangan, tata kelola jalan, kemudian pajak, pelayanan publik. pelayanan publik 5 Bu ya. Kalau terkait dengan ASN yang sudah hampir pensiun, itu kan dia sulit untuk beradaptasi dengan teknologi terbaru. Beberapa justru minta bantuan juniornya. Itu bagaimana mengatasinya? Kusudon, banyak orang sepo-sepo pintar loh. Nah, dan kalau minta bantuan mungkin karena ini baru, sorone piye iki fungsinya apa? Setelah itu pasti. Pintar loh Mas, aku sering loh nemu. Oke Bu, Mas Nun, salam berkah Bu. Salam pemenangan. Amin Mas. Berkaitan dengan pengalaman dengan selama 30 tahun. Iya tadi dikatakan indeksnya belum maksimal. Indeks kita tuh setiap tahun naik terus ya. Naik terus, tinggal kemudian ke depannya apa yang sudah dilakukan oleh senior-senior kami, Mas Hendy, Mbak Ita. Saya kira tinggal menyelesaikan apa yang beliau belum selesaikan sehingga indeks kita ke depan bisa semakin naik lagi. Ya kan? Yang penting bahwa hari ini masyarakat ke depan harus lebih bahagia lagi dengan segala program yang pro kepada rakyat seperti 25 juta di tingkat RT, karena kita pengen bahwa di tengah-tengah kelesuan ekonomi ini ada perputaran uang yang terjadi di tingkat RT, ya kan? Pengeluaran masyarakat kita kurangi, ada suntikan supply dari luar berupa 25 juta kan jadi surplus nanti. Kalau semua 10.600 sekian RT ini ada pengelolaan 25 juta, maka pertumbuhan ekonomi secara makro pasti akan terjadi di Kota Semarang. Yang penting happy kamu. Kalau masalah lapor wali kota. Siap. Siap Bu, siap lantikan ya Bu. Siap juga. Yes, siap. Mas Indi